Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1206. Satu gerakan dewa tersembunyi membunuh satu orang secara instan. Adegan mendadak ini mengejutkan semua orang. Hanya pemuda misterius itu yang masih mempertahankan niat membunuhnya dan terus berlari menuju Feng Lao. Ini sangat keji. Setelah berbelok ke kanan, Huang Niu akhirnya berbalik. Melihat Tuan Ye terbunuh, dia terkejut dan bahkan lebih marah lagi. Gerak kaki Ling Yin, langsung menuju ke arah anak laki-laki misterius itu. Di saat yang sama, Ling Yang juga menyerah pada lawannya dan bergegas menuju pemuda misterius itu. Saat ini, dilempar ke depan pemuda misterius itu, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah berhenti membunuh Feng Lao dan melarikan diri. Dengan cara ini, Anda dapat melindungi diri Anda semaksimal mungkin. Pilihan kedua adalah terus membunuh Feng Lao. Namun, jangan bicara tentang apakah kita bisa membunuh Feng Lao. Dalam proses membunuh Feng Lao, kita akan diserang bersama oleh Ling Yang dan Huang Niu. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat pemuda misterius itu, dia tetap dalam bahaya. Matilah aku, kamu sangat misterius. Namun, pemuda misterius itu secara radikal memilih untuk terus membunuh Feng Lao. Pilihan ini sungguh mengejutkan. Dengan cara ini, Anda menempatkan diri Anda dalam situasi berbahaya. Saya melihat bilah putih di tangan kanannya terayun ke arah Feng Lao, dengan sangat tajam. Melihat ini, Feng Lao sudah siap melarikan diri. Namun, tiba-tiba, pedang putih di tangan kanan pemuda misterius itu menghilang. Perubahan ini membuat Feng Lao lengah dan benar-benar kehilangan posisi bertahannya. Namun pedang putih itu secara ajaib muncul di tangan kiri pemuda misterius itu dalam sekejap. Segera, anak laki-laki misterius itu memegang pisau putih di tangan kirinya dan mencukurnya ke atas. Pisau tajam itu memotong luka panjang langsung dari dada Feng Lao. Darah menyembur keluar, dan Feng Lao melolong. Di sini, pemuda misterius itu melukai Feng Lao dengan parah, membuatnya hampir tidak mampu melawan. Namun di belakangnya, ada juga tekanan yang mengerikan. Saya dapat melihat bahwa telapak tangan Ling Yang, yang berisi kekuatan rahasia yang menakutkan, dan kepalan tangan Huang Niu yang menghancurkan, sudah sangat dekat dengan pemuda misterius itu. Untuk membunuh Feng Lao, pemuda misterius itu benar-benar kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan atau menghindar. Dalam situasi seperti ini sudah merupakan kondisi kematian. Namun pada saat ini, sebuah peluru menyerempet kulit kepala pemuda misterius itu dan terbang melewatinya dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang, langsung menuju ke wajah Huang Niu. Huang Niu terkejut, dia dengan cepat menutup tinjunya dan melompat ke samping. Dengan refleksnya yang menakutkan, dia benar-benar menghindari peluru fatal tersebut. Layak untuk nama yang luar biasa. Pada saat ini, krisis Huang Niu telah berakhir, dan bagi pemuda misterius itu, yang tersisa hanyalah serangan kekaguman spiritual. Dia berbalik ke samping sebanyak mungkin, meninju, dan memblokir telapak tangan kanan Ling Yang dengan tinjunya. Karena terlalu terburu-buru, pukulannya kurang kuat. Saat dia akan dihancurkan oleh telapak tangan Ling Yang, anak laki-laki misterius itu mendapat ide dan menggelengkan bahu kanannya. Amgun. Karena kekuatan eksternal tidak dapat digunakan, lebih baik mencoba kekuatan internal Song of Death Bonus. Kekuatan mengerikan keluar langsung dari lengan pemuda misterius itu. Terdengar suara "pop" yang membuat Ling Yang terkejut. Ini nyanyian tulang mati. Mengambil langkah mundur, Ling Yang tidak bisa mempercayai matanya. Pemuda misterius ini sebenarnya menggunakan nyanyian tulang kematian yang hanya bisa digunakan oleh keturunan klan kekaisaran keluarga Ji. Meski terlihat sangat mentah, namun kekuatannya jauh dari sama. Namun, itu benar-benar digunakan. Ini Chen Feng yang menyamar. Jangan panik, Zhan Qingdi. Dia memiliki dua wanita sebagai beban. Mari kita bekerja sama untuk membunuhnya. Huang Niu bereaksi cepat dan segera melihat bahwa pria di depannya tidak lain adalah Chen Feng. Karena dia adalah Chen Feng, dia harus melindungi wanitanya. Sangat mustahil bagi Chen Feng untuk melindungi wanitanya dan berurusan dengan dua orang yang luar biasa. Liu Jingbai dan Zhang Xinyan berdiri di sana dengan pandangan kosong, melihat ke belakang pria misterius di depan mereka, dan sangat bersemangat hingga mereka hampir menangis. Itu Chen Feng, tidak ada yang salah dengan itu. Baru kemudian Ling Yang kembali sadar, memang dia juga merasa bahwa orang tersebut adalah Chen Feng. Tanpa berpikir panjang,
dia dan Huang Niu menyerang dan membunuh Chen Feng lalu pergi. Ya, pemuda misterius ini tak lain adalah Chen Feng. Baru saja di Gua Leiyin, dia menggunakan gerakan naga gila untuk melumpuhkan Ji Yunfan. Dia meminta Bai Xing untuk menjaga Ji Yunfan, mengenakan masker kulit manusia, dan memanfaatkan pertempuran di luar untuk menyelinap turun gunung. Karena dia memakai masker kulit manusia dan mengubah penampilannya, tidak ada yang menyadarinya. Sebelumnya, dia sudah meminta Sang Xiaoyin, James dan yang lainnya untuk menunggu pesanan tidak jauh dari situ. Selain itu ada Mi Tong yang juga bersembunyi di posisi sniper. Setelah bergabung dengan James dan yang lainnya, dia berpikir sendiri. Sebenarnya ada dua cara untuk menyelamatkan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Cara pertama adalah langsung menggantinya dengan Ji Yunfan, dan Anda akan berhasil dalam 9 dari 10 kasus. Namun dalam kasus ini, kedua belah pihak akan kembali ke titik awal konfrontasi. Meski Ji Yunfan terluka parah, namun kekuatan tempur anak buahnya tetap ada, apalagi kekuatan tempurnya yang luar biasa, jumlahnya lebih dari 1 atau 2, yang sangat sulit untuk dihadapi. Setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk menggunakan cara kedua. Saat ini, dia mengenakan topeng kulit manusia, dan Ling Yang serta yang lainnya tidak bisa mengenalinya sama sekali. Dengan cara ini, dia bisa berpura-pura menjadi kekuatan pihak ketiga dan dengan sengaja berkonflik dengan inspirasi dan lainnya. Setelah banyak pertimbangan, saya meminjam nama Ji Huanmeng. Jika Ji Huanmeng mengizinkannya membunuh Ji Yunfan, pasti ada konflik rahasia. Benar saja, nama ini yang tepat. Atas nama Ji Huanmeng, ini sebenarnya menghilangkan batasan yang dikenakan padanya oleh dua sandera, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Karena Ling Yang dan yang lainnya tidak mengetahui bahwa dia adalah Chen Feng, mereka tentu saja tidak akan mengancamnya dengan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Sebaliknya, karena kedua sandera ini sangat penting, mereka harus berkonsentrasi melindungi Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Dan pihak lain tidak tahu bahwa targetnya adalah Zhang Xinyan dan Liu Jingbai, jadi perlindungannya jelas tidak menyeluruh. Dengan cara ini, kemungkinan menyelamatkan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai sangat tinggi. Setelah Zhang Xinyan dan Liu Jingbai diselamatkan, dan Ji Yunfan, sandera yang setengah mati, dibawa keluar, mereka semua harus ditangkap. Sekarang masalahnya sudah selesai, selama dia bisa memblokir gelombang serangan dari Ling Yang dan Huang Niu, rencananya akan berhasil. Namun sungguh sulit menghadapi dua makhluk luar biasa sekaligus dan melindungi dua wanita di belakang mereka. Tapi saat ini, terdengar suara, wosh, dan tali pancing melayang. Pancingnya cukup tebal, dan melingkari pinggang Zhang Xinyan dan Liu Jingbai secara bersamaan. Segera, tali pancing menarik dua orang yang masih hidup, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai, menjauh. Kerja bagus. Chen Feng mengangkat bibirnya. Di belakangnya, ada seorang penolong, Ao Guang. Nelayan tua ini, kali ini, menangkap wanitanya sebagai ikan. Sekarang Zhang Xinyan dan Liu Jingbai benar-benar aman, dia bisa melepaskannya sepenuhnya. Ark. Dia menjabat tangan kanannya, dan pedang putih itu terbang keluar, menggambar busur indah di udara. Bilah tajam itu langsung memaksa Ling Yang dan Huang Niu menghentikan serangan mereka dan mundur. Tentu saja, alasan mengapa keduanya berhenti menyerang adalah karena serangan pada saat ini sama sekali tidak ada artinya. Jika Chen Feng tidak merasa keberatan dengan kedua wanita itu dan ingin melarikan diri, mereka berdua tidak akan memiliki solusi yang baik dalam waktu singkat. Chen Feng, di mana Tuan Muda Yunfan? Teriak Huang Niu dengan semangat. Karena Chen Feng ada di sini, di manakah Tuan Muda Yunfan yang seharusnya melawan Chen Feng? 80% dari mereka dikalahkan dan ditangkap. Setelah Chen Feng mengulurkan tangan kanannya ke sisi kiri wajahnya, dia merobek topeng kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Jari kelingking tangan kanannya ditekuk membentuk lingkaran kecil. Dia memasukkan lingkaran kecil ke dalam mulutnya dan meniup peluit. Peluit langsung menuju ke lereng gunung, dan Bai Xing terlihat membawa tubuh Ji Yunfan yang setengah lumpuh keluar dari Gua Leiyin. Tiba-tiba, semua pertempuran berhenti. Bab 1207. Bai Xing membawa tubuh Ji Yunfan yang setengah rusak keluar dari Gua Leiyin. Semua pertempuran berakhir dengan tiba-tiba. Sebelumnya, Jiu Qiansui memiliki sedikit keunggulan melawan Huang Yang, namun tidak bisa menentukan pemenangnya. Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Lang semuanya terluka. Di antara mereka, Bai Sheng terluka parah. Lai Guangsheng terluka oleh Jiu Qiansui dan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, tidak mampu bertarung. Dia telah beristirahat di atas batu yang miring untuk mengumpulkan kekuatan.
Melihat 10 tetua Tianxuan dan 5 dewa kekuatan tersembunyi, itu adalah pertarungan nyata di mana kedua belah pihak menderita kerugian. 4 orang di pihak 5 tersembunyi terluka, dan ketiganya tidak dapat bertarung lagi. 10 tetua Tianxuan tidak jauh lebih baik, 5 di antaranya terluka, dan 3 di antaranya tidak bisa lagi bertarung. Di gerbang kuil Tianlong, Ye Lao, salah satu dari 10 daun perak, dibunuh oleh Chen Feng, dan Feng Lao hampir mati mendadak. Sedangkan untuk 5 tersembunyi dewa kematian yang dipimpin oleh Chen Feng, hanya 2 di antaranya yang terluka, dan tidak serius. Yang paling penting adalah dia menyelamatkan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai sepenuhnya. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir. Sebaliknya, dia memegang garis hidup lawan di tangannya. Itu adalah sandera Ji Yunfan. Pada saat ini, situasi pertempuran sepenuhnya menguntungkan Chen Feng. Di luar Gua Leiyin, ekspresi Huang yang sangat jelek, dan dia bahkan lebih terkejut dan marah. Ji Yunfan adalah putra Kaisar Surga, makhluk mulia seperti itu dipukuli hingga seperti ini. Ini akan membangkitkan murka Kaisar. Pada saat ini, dia tidak lagi sombong. Dia berhenti berbicara dan mengetuk. Dia berteriak dengan marah kepada Bai Xing, nak, apakah kamu ingin dihancurkan berkeping-keping? Putra Kaisar Surga dipukuli seperti ini oleh kamu. Kamu melanggar kebenaran, apakah kamu ingin seluruh klan dihancurkan? Kamu pasti tahu bahwa putra kesayangan Kaisar Langit bukanlah Ji Mengyang atau Ji Jiuyin, melainkan putra kecil Ji Yunfan yang belum pernah dilahirkan. Jika Ji Yunfan dipukul seperti ini akan mendatangkan murka dari surga. Yang disebut murka berarti kehancuran. Mungkin semua orang yang bekerja sama dengan tindakan Ji Yunfan kali ini akan terlibat. Tidak hanya Huang Yang, tetapi juga Lai Guangsheng dan 10 tetua Tianxuan semuanya tercengang saat ini. Terutama hati Lai Guangsheng yang berdebar kencang. Ji Yunfan telah memasuki alam luar biasa, jadi mengapa dia dipukuli seperti ini dan jatuh ke tangan Bai Xing? Ini di luar pemahamannya. Anda tahu, mereka datang dengan sandera. Dengan Zhang Xinyan dan Liu Jingbai sebagai sandera, bagaimana mungkin orang-orang Chen Feng berani membunuhnya? Memikirkan hal ini, dia berteriak kepada Bai Xing tanpa berkata-kata, kamu telah menyebabkan masalah besar. Ketika Kaisar Surga marah, itu mungkin akan menjadi bencana besar. Menghadapi intimidasi dari Huang Yang dan lainnya, Bai Xing tampak sangat tenang. Setelah sekian lama, dia berkata dengan dingin, Huang Yang, kamu dapat dianggap sebagai orang yang selamat dari pertikaian internal klan kekaisaran. Apakah kamu benar-benar ingin berbicara dengan jelas tentang beberapa hal? Apakah Kaisar Surga saat ini benar-benar layak untuk posisi ini? Kaisar Surga yang lama menyerahkan posisi Kaisar Surga kepada Tuan Muda Yuan Xuan. Ji Yuanyang, si binatang buas, yang membunuh Kaisar Surga yang lama dan Tuan Muda Yuan Xuan dan mencuri posisi Kaisar Surga. Tindakan binatang seperti itu, kalian membantu para tiran jahat dan mendorong Ji Yuanyang, seekor binatang buas, untuk naik tahta Kaisar Surga. Kalian mengkhianati keyakinanmu, juga pengkhianat klan kekaisaran. Ji Yuanyang membunuh Kaisar Langit Tua dan Tuan Muda Yuan Xuan. Setelah itu, kita tidak akan lagi menjadi tuan dari keluarga baik kita. Bahkan jika keluarga baik kita dimusnahkan, kita harus tetap setia kepada Kaisar. Biarkan aku beritahu Anda, posisi Ji Yuanyang sebagai Kaisar Surga dicuri dari tulang belulang kerabatnya. Kami keluarga baik tidak akan pernah mengakuinya. Ada kalimat lain yang kamu ingat. Jika segel Kaisar tidak keluar, akan ada jangan pernah menjadi Kaisar. Ini adalah aturan nenek moyang keluarga kekaisaran. Suara Bai Xing keras, bergema di seluruh Gunung Xijing. Secara khusus, kalimat jika segel Kaisar tidak keluar, tidak akan pernah ada seorang Kaisar, bahkan lebih nyaring dan kuat. Huang yang tercengang, dan hati Lai Guangsheng menjadi semakin dingin. Bai Xing ini benar-benar gila, dia benar-benar menceritakan rahasia tabu klan kekaisaran di depan publik. Jika ini menyebar, keagungan Kaisar Langit akan rusak parah, dan itu benar-benar akan menghancurkan langit. Diam, diam. Kepala Huang yang dipenuhi keringat, dan dia sedikit tergagap ketika berbicara. Pada titik ini, Bai Xing sudah menyerah dan tidak peduli lagi. Bai Qi dan yang lainnya juga menyetujui perkataan dan perbuatan Bai Xing. Selama bertahun-tahun, saya hidup pada nafas terakhir saya, dan hidup saya terlalu melelahkan. Mengusung misi keluarga Bai, ia menyembunyikan rahasia mengejutkan ini. Sekarang, mereka melindungi garis keturunan tuannya dan telah berkembang hingga mereka bisa mandiri. Pertumbuhan garis keturunan majikannya membuat mereka bahagia,
namun kemampuan keluarga Bai tidak bisa lagi membantu garis keturunan majikannya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan sekarang adalah membakar semua yang ada di keluarga Bai dan menyumbangkan kekuatan terakhirnya untuk membalas dendam garis keturunan tuannya. Ini adalah kebangkitan dan misi terakhir. Merupakan suatu kebanggaan juga untuk membuat seruan pertama untuk langkah balas dendam pertama ini. Karena Anda tidak takut hidup dan mati, mengapa Anda harus takut akan ancaman? Bai Xing tampak acuh tak acuh, meraih leher Ji Yunfan dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin berbicara omong kosong sekarang, kalian semua akan ditangkap oleh saya, jika tidak, saya akan membunuh Ji Yunfan." Kalimat ini benar-benar membunuh para jenderal. Tidak peduli Huang Yang atau Lai Guangsheng, tidak ada yang berani mengolok-olok kehidupan Ji Yunfan. Jika Ji Yunfan benar-benar dibunuh oleh Bai Xing, tidak ada seorang pun yang hadir hari ini yang hidup. Kamu kejam, kami mengaku kalah. Jangan ganggu nyawa Tuan Muda Yunfan, kami akan menyerah tanpa perlawanan apapun. Setelah memikirkannya sebentar, Huang Yang mau tidak mau mengakui kekalahan untuk saat ini. Bagaimanapun, nyawa Ji Yunfan terlalu penting. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan Huang Yang dan Lai Guangsheng, bersama dengan 10 tetua Tianxuan, mereka semua menyerah. Jiu Qiansui meminta ke-12 orang ini untuk memasuki gua batu kecil di sampingnya. Dia secara pribadi memperhatikan dan menunggu Chen Feng naik gunung untuk berbicara. Di kaki gunung, Chen Feng bersiul sangat keras dengan jari kelingkingnya. Dan ketika Bai Xing mengeluarkan Ji Yunfanti, Ling Xingyang dan Huang Niu, yang menyaksikan semua ini dari jauh, benar-benar putus asa. Chen Feng, kamu sangat kuat. Huang Niu mengertakkan gigi dan berkata, meskipun kamu kuat, kamu tidak tahu ketinggian dunia. Kamu tahu identitas Ji Yunfan, dan kamu berani memperlakukannya seperti ini. Anda benar-benar tidak menganggap serius klan kekaisaran. Begitukah? Jika segel kaisar tidak keluar, tidak akan pernah ada kaisar surgawi. Chen Feng mencibir dan berkata, meskipun kita jauh dari Tuan Bai Xing, kita semua mendengar suaranya. Karena tidak ada kaisar surgawi, bagaimana klan kekaisaran bisa muncul? Selain itu, bagaimana jika Ji Yunfan berasal dari klan kekaisaran? Jika kamu membuatku kesal, kamu akan dibunuh. Kamu, Huang Niu sedikit terdiam, dan mendengus dingin, kamu bisa dianggap orang pintar, segel kaisar memang sangat penting untuk warisan kaisar surga, tetapi untuk benar-benar mengukuhkan posisi kaisar surga, itu tergantung pada kekuatan dan dukungan semua orang. Identitas kaisar surga saat ini telah dikonfirmasi. Ini adalah fakta yang sudah pasti. Semua kekuatan klan kekaisaran telah menyerah, jadi apa artinya itu? Peduli apakah ada segel kekaisaran atau tidak. Lebih kasarnya, bahkan jika pertarungan internal klan kekaisaran dilaporkan, selain menambahkan beberapa skandal ke klan kekaisaran, bagaimana hal itu bisa menjadi masalah? Siapa yang bisa menggoyahkan posisi kaisar surga? Keturunan Ji Yuanxuan telah punah. Sekarang satu-satunya garis keturunan Ji yang bermarga Ji adalah kaisar surga. Apakah menurut Anda ada orang lain yang dapat menggoyahkan posisi kaisar surga? Bab 1208. Chen Feng sedikit mengernyit, apa yang dikatakan Huang Niu sebenarnya masuk akal. Di klan kekaisaran saat ini, hanya garis keturunan Ji Yuanyang yang tersisa. Bahkan jika skandal tahun ini terungkap, mustahil untuk menggulingkan Ji Yuanyang. Karena tidak ada orang lain yang bernama Ji yang menggantikan Ji Yuanyang. Tentu saja, Huang Niu dan lainnya, dan mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang yatim piatu dari garis keturunan Ji Yuanxuan. Jika dia mengetahui identitasnya, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Namun kini, dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Begitu identitasnya terungkap, dia pasti akan diburu oleh Kaisar Surga. Memikirkan hal ini, dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Huang Niu, jangan bicara omong kosong lagi. Bagiku, seseorang yang telah menginjak ujung pisau sepanjang tahun, separuh hidupku telah lama diserahkan ke Raja Neraka. Dan menurutku, jika aku tidak takut mati, maka aku tidak perlu takut pada siapapun. Terlebih lagi, kata takut tidak pernah ada dalam kamus Chen Feng. Anda boleh saja tidak takut, tetapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar Anda? Ling yang di samping mengungkapkan kekaguman. Dia berkata, jika Anda sendirian, saya pikir bahkan Kaisar Surga pun tidak akan dapat mengendalikan Anda. Tapi sekarang kamu berada di kota makmur Kerajaan Naga, sudah ada orang yang membutuhkan koneksi. Sebagai contoh sederhana, apakah kamu mengabaikan wanitamu? Kemurkaan Kaisar Surga berada di luar imajinasimu. Semua wanitamu,
kekuatan yang kamu kembangkan di Qinxi dan Yanjing, rumah Pangeran Jin dan keluarga Hua semuanya menghadapi kehancuran. Bisakah kamu menangani ini sendirian? Mendengar ini, Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata Ling yang berbicara di dalam hatinya. Saya mempunyai kekhawatiran ini ketika saya menyetujui misi pembunuhan Ji Huanmeng tadi malam. Memang benar, membunuh putra Ji Yuan yang pasti akan membawa bencana. Inilah salah satu alasan mengapa dia tidak segera membunuh Ji Yunfan. Tapi alasan aku setuju dengan Ji Huanmeng adalah karena aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Pertama-tama, dia adalah orang yang menjunjung tinggi kredibilitas, karena dia berjanji kepada pria bertopeng itu untuk membantunya membunuh satu orang dalam waktu 4 tahun, dia harus menepati janjinya. Selain itu, orang yang ingin dia bunuh adalah Chen Tianming, juga dikenal sebagai Ji Mengyang, yang merupakan musuh terbesarnya. Orang ini adalah pemicu insiden darah surgawi. Dalam hal ini, apapun konsekuensinya, dia akan membunuh orang tersebut. Kedua, ada alasan krusial lainnya, yaitu reward tambahan yang disebutkan oleh Ji Huanmeng. Saat itu, Ji Huanmeng mencelupkan jarinya ke dalam sedikit anggur merah dan menulis kata itu di atas meja. Kata itu sangat mengejutkannya. Untuk kata ini, bahkan jika dia mengambil risiko membunuh seseorang dari klan kekaisaran kali ini, dia harus melakukannya. Tentu saja, dia tidak bodoh dan tidak akan membunuh Ji Yunfan dan Chen Tianming secara langsung. Kini dia juga menunggu kesempatan untuk mendamaikan semua kontradiksi. Lagi pula, konflik baru saja diarahkan ke Ji Huanmeng. Jika semua orang tahu bahwa dia dihasut oleh Ji Huanmeng untuk merugikan Ji Yunfan, itu akan menjadi pertarungan internal di dalam klan kekaisaran. Dengan cara ini, kesalahan atas cedera serius atau bahkan kematian Ji Yunfan bisa dihilangkan. Tentu saja saya mengerti apa yang Anda katakan, jika tidak, yang Anda lihat adalah tubuh Ji Yunfan. Chen Feng akhirnya berbicara, bersiap untuk membodohi Huang Niu dan Ling Yang. Dia berkata kepada mereka berdua, kamu menyerah saja, jangan mencoba trik apapun untuk menyelamatkan Ji Yunfan, mari pertahankan pemahaman diam-diam ini, jika tidak, kita semua akan dihancurkan bersama. Tidak peduli apa, kita tetap harus menggunakan Ji Yunfan sebagai sandera untuk menyelamatkan Ji Yunfan. Kekuatan tempur yang menakutkan ini sangat mengintimidasi. Setelah itu mekanisme dibuka dan ruang rahasia dibuka, segel kekaisaran ini harus diperoleh. Pertarungan dengan Chen Tianming ini harus dimenangkan. Selain itu, jenazah ibu tidak boleh dilihat orang lain. Ini adalah keuntungan terakhirnya sebagai seorang putra. Oke, kita bisa tetap di sini untuk saat ini. Anda harus memastikan keselamatan Tuan Muda Yunfan. Ling Yang adalah orang pertama yang berkompromi. Kehidupan Ji Yunfan jauh lebih penting daripada segel kaisar. Huang Niu itu sedikit ragu-ragu, tapi setuju. Chen Feng mengangguk dan berkata, itu bagus. Kalian semua memasuki paviliun sutra kuil Tianlong dan tidak diperbolehkan keluar. Saya punya teman penembak jitu yang akan mengawasi Anda. Jika Anda berani bertindak gegabah, kecuali Tuan Bai Xing, orang ini akan seorang penembak jitu juga akan membunuh Ji Yunfan pada kesempatan pertama. Ini adalah jaminan ganda, dan saya harap Anda tidak melakukan trik apapun. Sekarang kita hanya bisa menggunakan Ji Yunfan untuk menghalangi orang-orang ini. Selama kekuatan tempur yang menakutkan ini tidak berani bergerak, dia akan memenangkan pertempuran untuk segel kaisar kali ini. Oke, Chen Feng, kuharap kamu bisa menepati janjimu. Ling Yang menatap Chen Feng dengan penuh arti, lalu dia dan Huang Niu membawa 8 orang yang tersisa dari 10 tetua daun perak ke paviliun penyimpanan kitab suci. Alasan mengapa Chen Feng mengizinkan orang-orang ini memasuki paviliun sutra adalah karena tidak ada penghalang di sekitar paviliun sutra dan pemandangannya luas. Jika seseorang keluar, mereka hampir dapat melihatnya secara sekilas. Ini sangat memudahkan penembak jitu seperti Mitong untuk mengontrol lapangan. Setelah 10 orang dari pihak lain memasuki paviliun sutra, Chen Feng merasa lega dan mendatangi Zhang Xinyan dan Liu Jingbai. Setelah melihat Chen Feng, Zhang Xinyan dan Liu Jingbai tampak bersalah. Terutama Zhang Xinyan, dia hampir menangis. Dia menggigit lidahnya, menahan air matanya, dan berkata dengan malu-malu, orang gila, maafkan aku tidak berguna sama sekali. Selain itu, Foyin ingin melindungiku. Pada titik ini, dia memiliki keinginan menangis lagi. Karena dia melihatnya dengan matanya sendiri, Foyin dipukuli hingga berlumuran darah, yang dia tidak sanggup melihatnya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah Foyin masih hidup atau sudah mati. Liu Jingbai relatif tenang,
tetapi juga berkata dengan sedikit kesedihan, "Saudara Chen, Qian Yin terluka parah untuk menyelamatkan saya." Chen Feng sangat tenang, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memeluk kedua wanita di pada saat yang sama. Dalam pelukan, matanya menegang dan dia menghibur mereka berdua, "Jangan khawatir, Fo Yin dan Qian Yin akan baik-baik saja. Kalian berdua patuh. Aku mungkin sangat sibuk hari ini dan aku benar-benar tidak bisa menjagamu. Aku akan membiarkan Ao Guang membawamu mencari King Qiu, dengan begitu kamu akan aman." Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pemilihan terakhir Ratu Industri Hiburan, jadi duduk saja di depan TV dan tunggu untuk melihat bagaimana penampilan gadis Xinyao malam ini. Setelah mendengar kata-kata Chen Feng, kedua wanita itu tiba-tiba merasa lebih lega. Dia bahkan berbaring di kedua sisi bahu Chen Feng pada saat bersamaan dan mengangguk. Mereka tahu bahwa hari ini sangat penting bagi Chen Feng. Dia pernah menjadi beban, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah patuh. "Tolong, bawa mereka ke rumah Pangeran Jin." Chen Feng memandang Ao Guang dengan serius, nadanya bahkan lebih memohon. Sebelumnya, untuk berjaga-jaga, Ning Xue, Luo Rongyan, dan Ruan Qingqiu telah diminta untuk pergi ke rumah Pangeran Jin bersama. Rumah Pangeran Jin saat ini dijaga oleh 8 pemimpin Panji. Ada juga anak buah Ruan Qingqiu dan Luo Rongyan, jadi itu seharusnya menjadi tempat teraman. Ao Guang tertegun sejenak, ini pertama kalinya dia melihat kelembutan Chen Feng. Dia berkata dengan marah, "Saya tahu, saya adalah hantu yang menyedihkan. Saya awalnya hanya pengawal gadis itu Ning Xue, tapi sekarang Anda menggunakannya sesuka Anda. Jangan lupa menambahkan uang. Oke, aku akan memberimu bonus akhir tahun." Amplop merah besar. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum sebelum mengirim Zhang Xinyan dan Liu Jingbai keluar. Bab 1209. Setelah beberapa saat, Chen Feng kembali ke lereng gunung. Bai Xing masih menggendong Ji Yunfan, berdiri di pintu masuk Gua Leiyin. Di samping, Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Lang sedang duduk di tanah dan bersandar di dinding batu. Di antara mereka, Bai Sheng terluka parah dan tampak pucat. Chen Feng sedikit mengernyit dan berkata kepada Bai Qi, "Kakek Bai Qi, kamu dan Bai Lang harus membawa kakek Bai Sheng turun gunung ke rumah sakit. Saya bisa melakukannya di sini." Cedera Bai Sheng sangat serius sehingga jika dia tidak melakukannya menerima perawatan tepat waktu, mungkin akan bahaya bagi kehidupannya. Menyelamatkan orang adalah hal terpenting saat ini. Bai Qi dan Bai Lang membantu Bai Sheng berdiri bersama. Bai Qi ragu-ragu dan berkata, "Bisakah kamu menanganinya sendiri?" Sekarang, alih-alih bisa membantu Chen Feng, keluarga Bai malah menjadi beban. Ini sangat sulit dia terima. Tapi Chen Feng berkata, "Jangan khawatir, saya bisa melakukannya sendiri. Selain itu, Jiu Qiansui ada bersama saya. Dengan kita berdua bergabung, kita tidak terkalahkan." Tidak jauh dari sana, berdiri di depan pintu sebuah gua kecil berusia 9.000 tahun, dia mengacungkan jempol pada Chen Feng. "Baiklah, Bai Lang dan aku akan kembali setelah kita mengirim Bai Sheng ke rumah sakit." Bai Qi tidak lagi ragu-ragu, dan bersama Bai Lang, dia membawa Bai Sheng menuruni gunung. Setelah melihat Bai Qi pergi, Chen Feng melihat Ji Yunfan di tangan Bai Xing. Orang yang sedang sekarat ini tidak lagi memiliki kesombongan seperti awalnya, dan dia bahkan tidak berbicara. Namun masih ada sedikit keganasan, berusaha menahan rasa sakit di tubuhnya. Pada saat ini, Kaisar Tang membawa 5 tersembunyi atas dan bawah lainnya kepada Chen Feng. Dia berkata kepada Chen Feng dengan wajah gembira, "Dewa kekuatan, 4 orang terluka, 3 orang tidak bisa bertarung lagi, tetapi 10 tetua tidak jauh lebih baik dari kita. Kali ini, 10 tetua Tianshuan adalah berhasil dibendung. Itu dapat dianggap sebagai kontribusi kecil untuk Chen Feng. Dengan kontribusi kecil ini, setidaknya kebencian Chen Feng sebelumnya terhadapnya pasti akan berkurang." Chen Feng mengangguk, menyipitkan matanya dan tersenyum, "Tidak buruk, layak dipuji. Jika sesuatu terjadi lagi nanti, kamu harus berjuang untukku." "Ya, Dewa Maha Kuasa," Kaisar Tang berkata dengan saleh. Chen Feng kemudian sampai di pintu masuk gua kecil tidak jauh dari sana. Ketika dia melihat ke dalam gua, dia melihat sekelompok orang. Huang Yang, Lai Guangsheng, dan Tianshuan Silao tinggal di gua yang ramai. Melihat Chen Feng, Huang Yang buru-buru berkata, "Kamu Chen Feng, kamu sangat berani. Kali ini kamu benar-benar mendapat masalah besar dan melukai Tuan Muda Yunfan dengan serius. Itu tidak lebih baik dari apa yang kamu lakukan sebelumnya."
Saya ingin lihat apa yang kamu lakukan untuk membersihkan kekacauan ini. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia berkata dengan marah, menurut pendapatmu, saat Ji Yunfan dan aku bertarung barusan, dia hanya bisa melukaiku dan memukuliku sampai mati, tapi aku tidak bisa menyakitinya. Menurutku otakmu ditendang oleh keledai. Itu sudah ada di sini, dan kamu masih di sini membuatku takut. Jika aku takut, aku tidak akan melakukan apapun. Tetap di sana, kamu tidak diperbolehkan keluar bahkan jika langit runtuh, kecuali kamu tidak ingin Ji Yunfan hidup. Dengan ancaman, Chen Feng bahkan menunjuk orang di dalam gua dengan arogan dengan tangannya. Wajah Huang Niu sangat jelek, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Saudaraku, ayo pergi, tidak perlu tinggal di sini. Chen Feng berkata kepada Jiu Qiansui, dan memimpin untuk pergi ke Gua Leiyin. Ji Yunfan sudah cukup sebagai sandera, tidak perlu menahan Jiu Qiansui di sini. Jiu Qiansui ragu-ragu sejenak, tetapi karena Chen Feng berkata demikian, dia berhenti bertindak sebagai penjaga dan pergi ke Gua Leiyin. Setelah kembali ke Gua Leiyin, Chen Feng mondar-mandir. Satu-satunya hal yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu mekanismenya terbuka dan kemudian masuk ke kamar gelap. Begitu dia mendapatkan Imperial Cell, dia memenangkan game pertama. Namun, masih penuh dengan variabel. Karena hingga saat ini Chen Tianming belum juga muncul. Saat ini, saya melihat dua orang mendaki gunung. Ini adalah seorang orang tua dan seorang lelaki muda, dua perempuan. Seorang wanita tua dengan rambut perak, berusia sekitar 60 tahun. Namun bagi orang tua seperti itu, dia mendaki gunung dan berjalan-jalan santai di halaman, menunjukkan semangat keabadiannya. Yang muda adalah seorang gadis berusia 20-an, dia sangat cantik dan memiliki sepasang mata yang cerah dan cerdas. Gadis muda ini tidak lain adalah Ji Huanmeng. Ji Huanmeng datang ke pintu masuk Gua Leiyin dan melihat ke arah Ji Yunfan yang terluka parah, dia tidak memiliki rasa kasihan atau simpati, melainkan tersenyum dengan sedikit rasa schadenfreude. Ji Yunfan yang sudah lama terdiam, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Ji Huanmeng, kamu jalang, orang gila seperti Chen Feng ini berani menyakitiku, apakah kamu mendukungnya di belakang layar? Ji Huanmeng bersenyum dengan anggun, tapi menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Feng lah yang menyakitimu, apa hubungannya denganku? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke Gua Leiyin dengan acuh tak acuh. Melihat Ji Huanmeng memasuki Gua Leiyin, Chen Feng bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Tidak bisakah kamu mempercayaiku? Menurutnya, karena Ji Huanmeng dan pria bertopeng itu ingin menggunakan tangannya untuk membunuh Ji Yunfan dan Chen Tianming, mereka tidak boleh tampil begitu terang-terangan. Datang ke Gua Leiyin dengan cara yang megah dilihat oleh semua orang. Meskipun saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ji Huanmeng, itu adalah hal yang baik untuknya. Bagaimanapun, dasar telah diletakkan sebelumnya untuk membuat orang luar berpikir bahwa Ji Huanmeng adalah pendukungnya. Ini bagus, saya bisa duduk dengan mantap. Ji Huanmeng tersenyum dan berkata, saya di sini untuk menyelesaikan masalah Anda. Jika saya tidak muncul, bagaimana saya bisa membebaskan Anda dari beban menyakiti Ji Yunfan? Chen Feng melirik wanita tua di sebelah Ji Huanmeng lagi. Meskipun dia seorang wanita, momentumnya luar biasa dan kekuatannya tak terduga. Dia tertawa dan berkata kepada Ji Huanmeng, terima kasih banyak. Tekanan mental saya memang berkurang. Orang di sebelah saya adalah Pei Nujiao, salah satu dari 5 kekuatan tempur pamungkas klan kekaisaran, juga dikenal sebagai Kaisar Bumi. Mengetahui bahwa Chen Feng sedang mengamati Pei Nujiao, Ji Huanmeng langsung memperkenalkannya terlebih dahulu. Pei Nujiao tampak acuh tak acuh, seperti patung, ekspresinya tidak berubah dan tidak bergerak. Chen Feng mau tidak mau diam-diam berpikir bahwa wanita tua ini sungguh luar biasa. Dia bertanya pada Ji Huanmeng, saya ingin tahu apakah Nona Huanmeng ada di sini untuk sesuatu. Sejujurnya, kedatangan Ji Huanmeng membuatnya sedikit bermasalah. Awalnya, jika Ji Huanmeng tidak ada di sana, dia bisa memasuki ruangan gelap bersama Bai Xing atau Jiu Qiansui saat mekanismenya dibuka. Dengan cara ini, akan sangat mudah apakah untuk mendapatkan segel kekaisaran atau memindahkan tubuh ibu. Sekarang bagus. Ji Huanmeng ada di sini. Jika dia masuk ke kamar gelap bersamanya setelah mekanismenya dihidupkan, bukankah tubuh ibunya akan terlihat? Meski sejauh ini kami masih menjalin kerjasama dengan Ji Huanmeng. Tapi teman seperti ini tidak bisa menahan pengawasan. Singkatnya, Ji Huanmeng tidak cukup untuk membuatnya percaya padanya. Ji Huanmeng mengedipkan matanya yang bersinar dan berkata sambil tersenyum, jangan salah paham,
kudengar dua wanitamu diculik oleh Ji Yunfan. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang menghargai cinta dan keadilan, dan aku takut tanganmu terikat karena ini, jadi aku datang untuk melihat apakah aku bisa membantumu. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Bab 1210. Alasan ini sangat belak-belakan. Meskipun Chen Feng sedikit terdiam, bagaimanapun, ini juga merupakan alasannya. Kepalanya berputar cepat, memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk sepenuhnya menyalahkan Ji Yunfan kepada Ji Huanmeng. Saat dia memikirkannya, dia melihat Bai Xing menyelundupkan Ji Yunfan ke dalam gua dan berkata kepada Chen Feng, sekelompok orang lain datang dari bawah gunung. Sekelompok orang. Mungkinkah itu Huang Niu dan orang-orang yang melarikan diri dari paviliun pengumpulan kitab suci, naik gunung? Chen Feng bertanya-tanya, dan mengikuti Bai Xing keluar gua. Dari kejauhan, saya melihat sekelompok sekitar 10 orang berjalan mendaki gunung. Meski jaraknya jauh, tidak sulit untuk mengetahui dari garis besar dan temperamen pemimpinnya bahwa orang yang datang tidak lain adalah Chen Tianming. Tidak hanya itu, yang mengikuti di belakang Chen Tianming sepertinya adalah Huang Niu dan Ling Yang. Chen Feng buru-buru bertanya pada Bai Xing, Tuan Bai Xing, apakah ini orang yang sama yang baru saja saya bunuh di kaki gunung? Ada perasaan tidak menyenangkan yang sangat kuat di dalam hatinya. Jika Huang Niu dan Ling Yang, lalu mengapa Mitong tidak menembaknya atau melaporkan berita tersebut kepadanya? Dalam perjalanan mendaki gunung tadi, saya menelepon Mitong untuk memberikan instruksi. Begitu seseorang di Paviliun Sutra berani keluar, segera berikan peringatan dan telepon dia untuk memberitahunya. Suara tembakan mungkin tidak terdengar, tapi anehnya tidak ada panggilan telepon. Bai Xing menjawab, ya, saya melihat pria itu berjalan di depan. Setelah memasuki kuil Tianlong, orang-orang di Paviliun Sutra keluar satu demi satu, dan bergabung dengan pria di depan untuk mendaki gunung. Chen Feng berpikir, dia tiba-tiba tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Mitong. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin panik. Dilihat dari situasi saat ini, sudah banyak krisis. Krisis pertama, karena Chen Tianming dapat menangani Mitong, apakah mungkin mencegat Ao Guang, Zhang Xinyan, Liu Jingbai dan kelompoknya di tengah jalan? Mungkinkah mencegat dan membunuh Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Lang? Jika salah satu dari kedua tim punya masalah, dia akan mendapat masalah. Selain itu, dia selalu merasa hubungan antara Ji Yunfan dan Chen Tianming agak halus. Pada saat yang begitu penting, mengapa Chen Tianming datang terlambat? Atau jika Anda berani menebak, Chen Tianming jelas datang terlambat dengan sengaja. Dikombinasikan dengan pembebasan Qing Chengyang dan orang lain dari Paviliun Sutra oleh Chen Tianming, sepertinya dia tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati Ji Yunfan. Jika dia harus menghubungkan ini, dia hanya bisa memikirkan satu jawaban. Itu sebabnya Chen Tianming datang terlambat, hanya untuk berkonflik dengan Ji Yunfan. Dengan kata lain, gunakan tangannya untuk menyingkirkan Ji Yunfan. Sungguh menakutkan jika dipikir-pikir, air di klan kekaisaran ini sangat dalam dan menakutkan. Ji Huanmeng dan Pei Nujiao juga keluar. Ji Huanmeng tersenyum dan berkata, bagus sekarang. Kakak juga ada di sini. Kamu dapat menyelesaikan tugas sekaligus. Tugas yang disebutkan di sini, tentu saja, mengacu pada Chen Feng. Sudah waktunya untuk membunuh Ji Yunfan dan Chen Tianming. Chen Feng mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata kepada beberapa orang, ayo masuk ke dalam gua. Setelah beberapa saat, Chen Tianming tiba di Gua Leiyin. Dia meminta semua orang untuk tetap berada di luar gua, dan tidak ada yang diizinkan memasuki gua tanpa perintahnya. Dan dia sendirian, memasuki Gua Leiyin. Chen Tianming, kamu terlambat. Kata Chen Feng lebih dulu. Chen Tianming berkata dengan tidak tergesa-gesa, jalan rahasia belum dibuka, jadi tidak boleh dianggap terlambat. Lebih baik sedikit terlambat. Jika Anda sedikit terlambat, saya mungkin akan membunuh Ji Yunfan, itu akan menjadi keinginanmu. Kata Chen Feng sambil mencibir. Kejutan yang tak terlihat melintas di wajah Chen Tianming. Tetapi kemampuannya untuk menyamar sangat kuat, dan dia segera menutupinya, dan berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk melepaskan Yunfan. Keluhan antara Anda dan saya tidak boleh melibatkan orang lain, termasuk Huanmeng. Ji Huanmeng berkata dengan anggun. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih telah memikirkanku, saudaraku. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Huanmeng. Urusan keluarga kita tidak boleh ditertawakan oleh orang luar. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara dan saudari. Kamu tidak boleh jatuh cinta pada Chen Feng.
Chen Tianming berkata kepada Ji Huanmeng membujuk. Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Ji Huanmeng berpura-pura tidak bersalah dan berkata, saya datang ke sini pertama untuk menyaksikan kegembiraan, dan kedua untuk mendapatkan kembali segel kekaisaran klan kekaisaran kita. Saya tidak akan pernah tergila-gila pada Chen Feng. Chen Tianming mengangguk dan berkata, itu bagus. Adikku selalu sangat pintar. Dia mungkin tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah. Aku terlalu khawatir. Saudaraku, berhentilah bicara omong kosong kepada mereka dan selamatkan aku. Pada saat ini, Ji Yunfan, yang dikendalikan dengan kuat oleh Bai Xing, berteriak. Bahunya terasa sakit dari waktu ke waktu, dan dia tidak dapat menahannya untuk waktu yang lama. Setelah akhirnya mengharapkan kedatangan Chen Tianming di sini mengobrol dengan orang lain tanpa berpikir untuk menyelamatkannya terlebih dahulu, yang membuatnya sangat marah. Chen Tianming tidak bisa menahan alisnya sedikit, dan berkata kepada Chen Feng, kamu mengalahkan Yun Fan seperti ini, dan masalahnya sudah cukup besar. Jika kamu melepaskan Yun Fan, aku berjanji kamu bisa menjadi perantara dengan Kaisar Surga dan memberi hukumanmu lebih ringan. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar kata-kata Chen Tianming, Chen Feng merasa malu pada Ji Yun Fan. Apakah ini menyelamatkan nyawa? Ini jelas asal-asalan. Dia berkata kepada Chen Tianming dengan sangat tidak sabar, berhentilah berbicara omong kosong yang tidak berguna. Jalan rahasia akan dibuka sebentar lagi. Jika kamu berani bermain trik, aku akan menjadi orang pertama yang membunuh Ji Yun Fan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Benar-benar jahat. Ketika Chen Feng selesai mengatakan ini, semua orang sepertinya mendengar bunyi klik. Segera, mata semua orang tertuju pada dinding batu di luar jalan rahasia. Chen Feng adalah orang pertama yang bereaksi dan melompat langsung ke depan batu mekanik Buddha. Jiu Qiansui, Kaisar Tang dan rombongan juga mengikuti. Sepertinya mekanismenya diaktifkan dan jalan rahasia dapat dibuka. Chen Tianming sangat gembira dan berjalan perlahan menuju tablet batu di pintu masuk jalan rahasia. Ia juga pernah ke Gua Leyin sebelumnya dan sudah lama mengetahui lokasi jalan rahasia di Gua Leyin. Tempat yang dijaga Chen Feng sekarang adalah tempat saklar mekanismenya berada. Tapi sekarang tidak masalah apakah ada saklar atau tidak, segel batu besar di belakang tablet batu telah dibuka, dan dia dapat menghancurkan tablet batu rapuh itu sepenuhnya hanya dengan satu pukulan. Chen Tianming, jika kamu berani melangkah lebih jauh, aku akan membunuh Ji Yun Fan. Chen Feng tiba-tiba mengerti apa yang dipikirkan Chen Tianming, dan dengan kasar memecahkan dinding batu dan memasuki ruangan gelap. Orang ini tidak peduli dengan hidup atau mati Ji Yun Fan, jadi mengancam Ji Yun Fan sepertinya tidak ada gunanya. Pada saat ini, Chen Tianming terus berjalan menuju dinding batu. Jiu Qiansui, Kaisar Tang, jagalah mekanisme batu Buddha untukku. Chen Feng berkata kepada Jiu Qiansui dan Kaisar Tang, dan dengan penuh semangat memutar patung Buddha itu. Dalam sekejap, tablet batu itu terbuka, dan sebuah jalan rahasia muncul di depan semua orang. Mata semua orang berbinar dan mereka semua ingin bergegas ke jalan rahasia. Siapapun yang masuk lebih dulu akan memiliki peluang terbesar untuk mendapatkan Imperial Cell. Saat ini, Bai Xing melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia melemparkan Ji Yun Fan ke tangannya ke arah Chen Tianming, dan menjadi orang pertama yang bergegas ke jalan rahasia. Chen Tianming secara naluriah menangkap Ji Yun Fan, tetapi ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Chen Feng, Ji Huanmeng, dan Pei Nujiao juga telah memasuki gua gelap satu demi satu. Pada titik ini, dia benar-benar kehilangan kesempatan. Tetapi pada saat ini, Chen Tianming tenang dan tenang. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan dia berbisik, matikan mekanisme jalan rahasia. Saya tidak tahu kepada siapa dia mengatakan ini. Bahkan Jiu Qiansui tampak terkejut. Pada saat ini, Kaisar Tang, memanfaatkan penjagaan Jiu Qiansui terhadap Chen Tianming, tiba-tiba membalikkan batu Buddha itu. Hanya terdengar bunyi, klik, dan mekanismenya ditutup kembali. Akibatnya, orang-orang yang berada di dalam harus menunggu 8 hari jika ingin keluar lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.